Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yu Andira. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar mengenai sistem koloid. Pernahkah teman-teman sekalian mendengar kata koloid? Apa itu koloid? Sistem koloid adalah campuran heterogen dari beberapa zat atau lebih, di mana ukuran partikel antara 1 sampai 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lainnya. Sistem koloid ini terdapat dua fase. Fase yang pertama yaitu fase terdispersi, dapat sebagai partikel disebut fase terdispersi. Dan fase yang kedua yaitu zat yang menjadi medium pendispersi, partikel disebut medium pendispersi. Secara mikroskop, koloid terdiri atas sebagai larutan, di mana dalam dua fase ini dapat berupa gas, cair, dan padat. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ini ada 4. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, pengendapan. Dan yang keempat, yaitu kelistrikan. Baiklah, kita akan membahas dari sifat yang pertama, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu penembusan cahaya yang berbenturan di antara dua cahaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada masuknya cahaya di antara daunan, dan juga kita lihat di dalam rumah kita adanya masuk cahaya, dan ada kita lihat juga di mobil, yaitu saat berdebu kita lihat cahaya mobil yang terang. Sifat-sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerak yang lurus, akan tetapi seketika dibelokkan karena adanya perubahan sistem koloid di situ. Jika suatu sol diperiksa dengan mikroskop ultra, maka akan terlihat bahwa partikel-partikel tersebut mengalami gerakan yang seketika gerakan yang tadinya lurus akan menjadi membengkok. Contohnya di kehidupan sehari-hari dapat kita lihat gerak Brown ini, yaitu gerak partikel pada sistem partikel susu. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, pengendapan. Pengendapan ini atau pengumpulan koloid dapat terjadi karena 4. Yang pertama, penambahan elektrolit. Yang kedua, elektroporosis. Yang ketiga, penyampuran dua sol berlawanan muatan. Dan yang keempat, pendidihan. Pengendapan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya proses penyaringan debu pabrik. Yang kedua, identifikasi kenaikan genetik, dan lain sebagainya. Sifat yang terakhir yaitu sifat kelistrikan atau sering kita sebut dengan adsorpsi. Kelistrikan pada suatu sistem koloid terdapat sifat yang penting, yaitu sifat kelistrikan, di mana partikel koloidnya dapat memiliki muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik negatif dan positif ini terjadi dikarenakan yang pertama, adsorpsi ion dari medium pendispersian, dan kedua, ionisasi gugus permukaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sifat keempat ini dapat kita lihat pada proses pembuatan obat norit, proses penjernihan air, proses pemutihan gula, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas penerapan. Selanjutnya, macam-macam koloid. Macam-macam koloid ini ada 4, yaitu soliotrof dan soliofob. Yang kedua yaitu aerosob, yang ketiga emulsi, dan yang keempat adalah gel. Kita akan membahas secara singkat saja. Macam soliotrof yaitu partikel yang senang dengan medium pelarut, sedangkan soliofob yaitu zat atau partikel yang tidak senang dengan medium pelarut. Macam-macam kedua yaitu aerosob. Aerosob yaitu partikel atau zat cair atau padat yang terdispersi ke dalam awan atau gas. Dan yang ketiga yaitu emulsi. Emulsi yaitu partikel atau zat cair yang terdispersi dalam zat cair pula. Dan yang terakhir yaitu gel.
Gel yaitu sistem koloid zat cair, di mana zat cair ini terdispensi pada medium zat padat. Selanjutnya yaitu pembuatan koloid. Pembuatan koloid ini terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara dispersi. Cara yang kedua yaitu dengan cara kondensasi. Cara dispersi yaitu menggunakan cara sistem kimia dan sistem fisika, di mana cara ini dengan cara pemisahan zat-zat partikel kecil. Sedangkan cara kondensasi yaitu kebalikan daripada cara yang pertama tadi, yaitu cara dispersi. Cara yang kedua ini, kondensasi ini, yaitu penggabungan antara zat partikel kecil. Mungkin itu saja materi kimia koloid ini dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.